Halo semua, kita mendapatkan berita, gereja-gereja Protestan sepakat tolak proyek strategis nasional atau PSN dan militerisme di Papua. Dari situs arina.id dikatakan, Persekutuan Gereja-Gereja Protestan di Indonesia atau PGI mendukung masyarakat adat untuk menolak pembukaan lahan besar guna proyek strategis nasional atau PSN swasembada pangan di Merauke, Papua Selatan. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum PGI, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, usai menggelar sidang MPL PGI di Merauke yang dihadiri oleh perwakilan dari 105 sinode anggota, 30 PGI WSAG, serta badan-badan oikumenis dan lembaga mitra PGI. Pendeta Jaki dalam keterangan persnya pada hari Senin 2 Februari 2026 di Merauke melalui kanal YouTube berkata, setelah melakukan kajian dan mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Papua dan Majelis Rakyat Papua atau MRP bersepakat menyatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak PSN di Papua. Selain PSN, gereja-gereja Protestan di Indonesia juga menolak militerisasi dan kecenderungan otoritarianisme di Indonesia yang melemahkan hak-hak masyarakat dan demokrasi, serta partisipasi kritis dari masyarakat. Kedua hal ini akan menjadi aspirasi atau sikap gereja-gereja Protestan di Indonesia yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Dia mengatakan bahwa PGI menaruh keadilan ekologi sebagai salah satu isu prioritas yang dibicarakan dari tahun ke tahun, terkait dengan bagaimana tata kelola lingkungan, tata kelola hutan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, Solidaritas Merauke menegaskan PSN bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan bentuk penghilangan paksa sumber pangan lokal, pengerusakan ekosistem yang menjadi basis kehidupan turun-temurun dari masyarakat adat di Merauke. Perwakilan LBH Papua Pos Merauke, Arnold Anda, menyatakan secara khusus aksi spontan Solidaritas Merauke dalam pernyataannya meminta dan mendesak pimpinan PGI untuk menyurati secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sekaligus menghentikan PSN Merauke serta memulihkan kembali hak-hak masyarakat adat Merauke. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Direktur Urusan Agama Kristen, Luxen James Mayor, menyampaikan filantropi gereja diharapkan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kesejahteraan umat, termasuk di tanah Papua. Ia juga menekankan pentingnya pengarusutamaan ekoteologi di lingkungan gereja. Dia berkata, gereja diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran ekologis melalui pendidikan, kebijakan sinodal, dan aksi nyata dalam menjaga ciptaan Tuhan, khususnya di Papua yang memiliki kekayaan alam dan tantangan ekologis yang kompleks. Pelaksanaan sidang MPL PGI 2026 di Merauke dinilai memiliki makna strategis dan simbolis. Papua dipandang bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi juga ruang teologis dan kemanusiaan yang menegaskan pentingnya keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Luxen berkata, gereja di Papua telah dan terus menjadi ruang pengharapan, pendampingan, serta rekonsiliasi. Gereja dipanggil untuk menjadi jembatan perdamaian dan mendorong dialog yang bermartabat demi Papua yang damai dan sejahtera. Dari situs resmi PGI, kita mendapatkan artikel berjudul Siaran Pers PGI. Menolak proyek strategis nasional atau PSN di Merauke demi keadilan, martabat manusia, dan keutuhan ciptaan. Dikatakan di sini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mendukung gagasan pemerintah untuk mengembangkan berbagai proyek strategis nasional di wilayah Papua yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian regional dan mendatangkan investasi serta membuka lapangan kerja. Sekalipun demikian, PGI mencermati dan mengkritisi implementasi beberapa PSN, terutama terkait proyek-proyek ekstraktif dan agrikultur skala besar yang berdampak pada deforestasi masif, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, hilangnya mata pencaharian tradisional, serta konflik antar masyarakat. Berdasarkan kajian, dialog dengan masyarakat adat, gereja-gereja lokal, serta lembaga oikumena, PGI menilai bahwa pelaksanaan PSN di Merauke, terutama Merauke Food Estate, telah mengabaikan dan melanggar hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan budaya mereka.
Proyek ini telah menyingkirkan masyarakat dari tanah leluhur, merampas ruang hidup dan sumber penghidupan, serta mengancam keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang. Selain itu, PSN di Merauke mengancam kelestarian hutan, tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat adat, sekaligus merusak tatanan ekologis yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Dengan demikian, pelaksanaan PSN tersebut bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. PGI menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak boleh mengorbankan manusia dan alam ciptaan Tuhan demi kepentingan ekonomi yang menguntungkan segelintir pihak. Firman Tuhan mengingatkan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Dikutip dari Yesaya 1 ayat 17. Dalam terang firman Tuhan dan panggilan iman untuk menghadirkan keadilan, gereja tidak dapat berdiam diri ketika kehidupan, martabat, dan ciptaan Tuhan dirusak. Dalam refleksi iman dengan mendengarkan jeritan masyarakat Papua, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang beranggotakan 105 sinode anggota dan 30 PGI wilayah, melalui Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau MPL-PGI tahun 2026 yang diselenggarakan di Merauke, Papua Selatan, dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menegaskan kembali bahwa berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua, seluruh tanah Papua adalah wilayah adat masyarakat Papua, karenanya tidak boleh terjadi praktik perampasan tanah masyarakat adat Papua, sekalipun atas nama ketahanan pangan nasional. 2. Mendukung sikap masyarakat adat Papua yang menolak pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN di Merauke, Papua Selatan, dan meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur, setara dan bermartabat dengan masyarakat adat Papua. 3. Mendesak agar setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, karenanya sentra-sentra pengembangan pertanian harus tetap dikelola oleh masyarakat ketimbang pengelolaan berbasis korporasi. 4. Menegaskan komitmen gereja-gereja di Indonesia untuk berdiri bersama masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan hak atas tanah, keadilan ekologi, kehidupan yang bermartabat, dan masa depan yang adil. 5. Mengajak seluruh gereja, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk bersolidaritas mendukung perjuangan masyarakat adat Papua demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. PGI percaya bahwa Tuhan memanggil gereja untuk menjadi saksi kebenaran, pembela keadilan, dan penjaga kehidupan. Dalam panggilan itulah PGI menyuarakan penolakan ini sebagai wujud tanggung jawab iman dan kesetiaan pada martabat manusia serta keutuhan ciptaan Tuhan. Merauke, 2 Februari 2026, atas nama Majelis Pekerja Harian PGI. Tertanda Ketua Umum Pendeta Jack Levin Manuputi dan Sekretaris Umum Pendeta Darwin Darmawan. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah melaksanakan Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI di Merauke dari tanggal 30 Januari sampai dengan 2 Februari 2026 yang dihadiri oleh utusan 105 gereja anggota, 30 PGI wilayah dari seluruh Indonesia, lembaga-lembaga ekumene dan lembaga-lembaga mitra PGI. Setelah melakukan kajian dan mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Papua dan Majelis Rakyat Papua, kami bersepakat menyatakan, 1. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. 2. Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia dan mendorong penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Merauke, 2 Februari 2026, Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tolak PSN. Ketika ku di dunia, akulah terang dunia.
Siapa yang ikut aku tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah dan datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih cintai gelap, karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas dian untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.